Setelah insiden terbakarnya KRI Klewang di perairan Banyuwangi pada 2012 lalu, yang statusnya belum diserah terimakan kepada Kesatuan TNI AL. Kini pihak produsen kapal tersebut yaitu PT Lundin Industri Invest, meluncurkan KRI Golok 688 sebagai gantinya. Jika dilihat sekilas tampak tidak ada yang berbeda dengan pendahulunya KRI Klewang 625. Peluncuran KRI Golok dilakukan langsung oleh perwakilan dari PT Lundin dan Kesatuan TNI AL yang diwakili langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, yang sebelumnya diawali dengan prosesi ship naming atau penamaan kapal, dengan pemotongan pita pengikat kendi sebagai tanda kelahirannya yang diberi nama KRI Golok dengan nomor lambung 688, yang dilanjutkan dengan launching KRI Golok 688 tersebut. Seperti yang kita tahu, KRI Golok merupakan kapal cepat rudal pertama yang terbuat dari bahan komposit serat karbon, sehingga memiliki kekuatan spesifik yang tinggi, lebih ringan, serta mempunyai ketahanan dan kekuatan menahan korosi yang sangat baik. KRI Golok diciptakan untuk memiliki kemampuan stealth atau anti-radar, didukung dengan desain lambung trimaran, yang membuat KRI Golok dapat melaju di atas air dengan kencang. KRI Golok memiliki kecepatan maksimum 28 knots, dan kecepatan jelajah 16 knots. Untuk dimensinya, KRI Golok memiliki panjang keseluruhan 62,53 meter, lebar 16 meter, tinggi kapal dari draft 18,7 meter dengan bobot 53,1 ton, mampu mengangkut awak kapal sebanyak 25 ABK. Di bagian persenjataan, sepertinya masih misteri, karena dari banyak foto yang beredar tidak tampak terlihat ada persenjataan yang terpasang, tetapi banyak artikel yang menyebutkan KRI Golok dilengkapi dengan meriam 30 mm dan senapan 12,7 mm. Bisa jadi persenjataan tersebut belum dipasangkan sehingga tidak terlihat pada struktur kapal. Dengan kecepatan yang tinggi dan daya hancurnya yang besar, kapal ini diharapkan akan mampu melaksanakan taktik kapal cepat rudal yaitu hit and run, kata Yudo. Yudo menambahkan, pembangunan kapal KCR Trimaran memiliki makna strategis bagi PT Lundin Industri Invest sebagai salah satu industri pertahanan nasional. Pengembangan industri teknologi dalam negeri diharapkan dapat mengurangi ketergantungan dari negara lain terkait pengadaan alutsista TNI Angkatan Laut. Setelah peluncuran, rencananya kapal akan diuji coba hard and shot untuk tahap penyempurnaannya. Setelah dinyatakan sempurna 100%, kapal akan dikirim ke Kesatuan TNI Angkatan Laut, yang ditargetkan pengiriman pada bulan Oktober. Ada beberapa poin penting yang bisa menjadi acuan penting dalam program pengembangan KCR Klewang Class, yaitu pada generasi perdana KRI Klewang 625 melibatkan vendor asal Swedia, SAP, di mana SAP digadang-gadang akan memasok si Giraffe 1X3D Compact Radar, Combat Management System 9 LVMK4, sistem pengendali tembakan Siros 200, dan rudal anti kapal RBS 15. Pada generasi awal Klewang Class juga dulunya dipersiapkan untuk dipasangi meriam Bofors 40 MK4 buatan Bofors BAE Systems. Satu yang kurang, kapal ini sayangnya belum disiapkan untuk menghadapi peperangan bawah laut, atau anti-submarine warfare, terlihat dengan tidak adanya tabung peluncur torpedo dan roket anti kapal selam. Seiring dinamika, SAP kini telah mundur dari program pengembangan KCR Klewang Class. Sebagai konsekuensi, maka generasi lanjutannya yaitu KRI Golok 688 tak lagi mengadopsi solusi dari SAP. Dan belum jelas diketahui, pada KRI Golok 688 akan menggunakan solusi dari China atau luar China. KRI Golok yang digadang-gadang sebagai kapal trimaran dengan teknologi tercanggih. Berbicara mengenai kapal trimaran, sebelumnya ada sebuah kapal yang serupa milik US Navy, yaitu USS Independence. USS Independence adalah sebuah LCS, atau Littoral Combat Ship yang mempunyai panjang 127,6 meter, lebar 31,6 meter, draft 6 meter, dan bobot 8.800 ton, punya kecepatan maksimal 44 knots atau setara dengan 81 km per jam. Dalam sekali pelayaran dengan bekal penuh, kapal ini dapat menjelajah sejauh 7.964 km pada kecepatan jelajah 18 knots. Dari segi kecepatan jelas kapal ini jauh lebih cepat dari KRI Golok. Dengan bentuk lambung kapal yang dibuat berpanel menyudut, kapal perang ini juga diklaim memiliki desain stealth, alias lebih sulit ditangkap radar. Kabarnya dengan sifatnya yang stealthy, US Navy menjadikan Independence Class sebagai wahana pendukung operasi pasukan khusus dalam moda pendaratan amfibi. Kapal ini mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki KRI Golok, yaitu sebuah dek untuk helikopter yang lumayan luas, menjadikan kapal perang littoral ini sanggup didarati helikopter angkut berat sekelas CH-53 Super Stallion.
Dari aspek persenjataan, meski ada Seawish dan rudal anti kapal RGM-84 Harpoon, yang menarik senjata utama pada haluan adalah Bofors MK-110 57 mm, yang tak lain adalah varian lebih maju dari Bofors 57 Mk2 yang digunakan pada FPB-57 TNI Angkatan Laut. USS Independence disokong dua mesin diesel MTU Friedrichshafen 20V8000, dua mesin turbin General Electric LM2500 gas turbines, 4 unit waterjet retractable azimuth thruster, dan 4 diesel generator. Meski berukuran besar, jumlah awak kapal di trimaran ini hanya 40 orang, terdiri dari 8 perwira dan 32 anak buah kapal. Tentunya jika KRI Golok diperbandingkan dengan USS Independence, terasa masih belum bisa menyaingi teknologi yang ada pada USS Independence. Bagaimana menurut Anda tentang KRI Golok ini? Sekian dari kami Sang Proklamator.